warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi berjudul variabel penelitian. Kami berempat, saya Fauza Zilatin, Deni Lestari, Azhara Paramita, dan Fahyani akan mempresentasikan pokok bahasan berikut, yaitu pengertian variabel penelitian, jenis-jenis variabel penelitian, dan hubungan antar variabel. Variabel penelitian ialah ciri, nilai, atau sifat yang melekat pada objek dan aktivitas yang dapat bervariasi dari satu ke yang lain. Nah, variabel yang telah dipilih oleh peneliti itu akan diselidiki dan data yang relevan itu akan dikumpulkan untuk dianalisis. Nah, serta kesimpulannya akan diambil. Nah, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian, itu jawabannya tentu berhubungan dengan variabel penelitian tersebut. Nah, menurut Kerlinger, variabel ialah konstruk atau sifat yang nantinya akan dipelajari. Nah, contohnya itu seperti prestasi hasil belajar, golongan gaji, jenis kelamin, motivasi, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Kerlinger juga, variabel itu dianggap bervariasi jika sifatnya diambil dari nilai yang tidak sama. Nah, variabel penelitian ini itu merujuk pada konsep yang dapat diukur, diamati, dan dilihat dari bagaimana variabel tersebut itu mempengaruhi suatu fenomena atau peristiwa penelitian. Nah, variabel itu merupakan objek yang akan diamati dan gejala yang perlu diteliti. Nah, satuan yang memungkinkan observasi diketahui sebagai unit. Nah, unit ini yang diamati dikenal sebagai subjek atau objek yang memiliki variabel. Nah, dalam penelitian pendidikan, manusia itu merupakan unit yang paling sering dipakai. Nah, variabel yang bisa diamati dari individu itu meliputi seperti usia, tinggi tubuh, keterampilan, jenis kelamin, indeks prestasi, membaca, IQ, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Nah, jenis-jenis variabel sendiri terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan cara pengukuran yang dilakukan. Nah, masing-masing variabel itu memiliki ciri khas yang dapat membedakannya. Maka, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan tersebut itu sangat diperlukan agar analisis yang dilakukan peneliti dapat berjalan dengan baik. Nah, secara umum, variabel itu terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas, dan variabel kontinu atau variabel diskrit. Nah, variabel biasanya itu ditulis dalam huruf saat membuat model matematik. Nah, misalnya tuh dalam huruf X, Y, dan lain-lain. Dan yang pertama itu ada variabel kontinu. Nah, variabel yang dapat kita hitung nilainya dalam rentang desimal yang tidak terbatas itu disebut dengan variabel kontinu. Nah, variabel seperti berat, tinggi, luas, pendapatan, dan sebagainya adalah contoh dari variabel ini. Nah, misalnya untuk berat badan kita bisa menulis 45,5 kg, 75,5 kg, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada variabel diskrit. Nah, variabel diskrit itu adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Nah, jumlah anak merupakan variabel yang diskrit. Nah, jumlah anak kan hanya bisa kita tulis 2, 3, 4. Nah, tidak mungkin jumlah anak itu 4,5 atau 6/12 dan sebagainya. Nah, variabel ini tuh sering juga dikatakan sebagai variabel kategori. Nah, kalau kita memiliki 2 kategori saja, itu dinamakan juga variabel dikotom. Nah, maksudnya misalnya jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan perempuan. Nah, status pernikahan itu bisa nikah atau belum nikah. Jika lebih dari 2 kategori itu disebut variabel politom. Nah, tingkat pendidikan adalah variabel politom karena bisa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada variabel dependen atau variabel independen.
Nah, dalam hubungan antar dua variabel ini, misalnya antara variabel Y dan variabel X, itu maka jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y itu dinamakan variabel dependen dan variabel X itu adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah antecedent dan variabel dependen adalah konsekuensi. Contohnya itu seperti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, motivasi belajar itu atau X itu kita sebut sebagai variabel independen atau bebas, sedangkan variabel prestasi belajar atau Y itu disebut sebagai variabel dependen. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel berdasarkan proses pengukurannya. Nah, yang pertama itu ada variabel deskriptif. Nah, variabel deskriptif ini maksudnya karakteristik objeknya itu berupa perilaku yang dapat diamati atau diukur secara langsung. Nah, misalnya itu intensitas kehadiran siswa di kelas itu dapat diamati secara langsung melalui perilaku. Nah, intensitas tersebut dideskripsikan dengan menghitung berapa kali siswa hadir ke kelas. Nah, karena sifatnya deskriptif, data yang diperoleh itu umumnya akan reliable, sehingga pengamatan yang dilakukan oleh orang yang berbeda pada unit yang sama itu akan menghasilkan data yang sama pula. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada variabel inferensial. Nah, maksudnya karakteristiknya itu dapat diukur secara tidak langsung melalui perilaku yang dianggap dapat mencerminkan karakteristik tersebut. Nah, variabel ini itu menuntut pengamat melakukan inferensi melalui perilaku yang diamati sebelum menentukan karakteristik apa yang melekat pada objek pengamatannya. Nah, prestasi belajar misalnya tidak dapat diamati secara langsung kan, karena bukan berupa perilaku. Namun demikian, prestasi belajar itu tersebut dapat diinferensi dari perilaku yang berupa respon siswa terhadap pertanyaan yang diberikan. Nah, karena tidak dapat diamati secara langsung, hasil pengukurannya tuh terhadap karakteristik hanya bersifat hipotesis atau perkiraan sementara. Nah, inferensi itu dapat menyebabkan pengamat yang berbeda itu sulit untuk mencapai kesamaan hasil pengamatan atau reliabilitas yang tinggi terhadap unit yang sama. Selanjutnya, yang ketiga itu ada variabel evaluatif. Nah, sebagaimana inferensial, variabel ini tuh juga tidak dapat diamati secara langsung, tapi disertai dengan penilaian. Nah, misalnya kualitas gaya mengajar guru, bagaimana ia memperlakukan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan melakukan inferensi terhadap perilaku mengajar tersebut, peneliti itu dapat menilai sangat baik atau kurang baik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang reliable, mungkin peneliti itu perlu menggunakan rating kualitas yang merentang dari sangat baik sampai sangat tidak baik. Nah, yang masing-masing itu menunjukkan poin tertentu dari kontinum kualitas. Nah, karena nilainya bersifat relatif, keakuratan hasil pengamatan itu tergantung pada kejelasan norma perilaku yang dijadikan sebagai petunjuk untuk masing-masing poin dalam kontinum kualitas. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu masih ke dalam jenis-jenis variabel. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel berdasarkan hubungan antara masing-masing variabel. Itu ada 5, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel intervening. Yang pertama yaitu ada variabel independen. Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi pusat perubahan dalam variabel lain. Misalkan,
Dalam contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, motivasi belajar ini adalah independen karena mempengaruhi si prestasi belajarnya. Terus yang kedua yaitu ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel dependen ini variabel yang terpengaruhi oleh si independen. Baik, selanjutnya itu ada variabel moderator, di mana variabel ini adalah variabel yang mengubah arah atau kekuatan variabel independen dan variabel dependen yang menjadi faktor utama memperkuat dan memperlemahnya independen dan dependen ini. Misalkan dalam contoh pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu di dalamnya ada peran guru sebagai variabel moderatornya, karena peran guru itu yang memperkuat dan memperlemah si prestasi belajar ini gitu. Terus yang keempat itu ada variabel kontrol, di mana variabel ini adalah variabel yang dijaga agar tetap konsisten dan tidak terpengaruh terhadap faktor lain. Misalkan dalam contoh pengaruh konsentrasi, pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar. Nah, pola tidur itu kan faktornya ada usia dan jenis kelamin ya. Nah, usia jenis kelamin ini bisa aja variabel kontrolnya karena bisa mempengaruhi terhadap konsentrasi belajar. Nah, usia dan jenis kelamin ini harus diperhatikan dan dijaga agar nggak mempengaruhi variabel dan hasil penelitiannya nanti. Yang terakhir yaitu variabel intervening atau mediator, yang dimana variabel ini yaitu variabel yang menjembatani hubungan antara independen dan dependen sebagai perantara. Misalkan dalam contoh pengaruh soal ujian terhadap hasil belajar. Variabel interveningnya atau mediatornya itu adalah pemahaman soal, di mana pemahaman soal itu bisa aja menjadi faktor utama dari nilai ujiannya. Begitu. Jadi semakin banyak siswa yang memahami materi itu, semakin banyak juga siswa yang mengerjakan latihan soal dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil ujiannya. Lanjut ke dalam materi jenis-jenis variabel, di mana ini jenis-jenis variabel berdasarkan datanya, dibagi berdasarkan datanya, yaitu ada 4, ada variabel berskala nominal, variabel berskala ordinal, variabel berskala interval, dan yang terakhir rasio. Yang pertama yaitu adalah nominal, di mana nominal itu yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa ada tingkatannya. Dimana misalkan dalam contoh ada jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada variabel berskala ordinal. Di sini udah mulai ada tingkatannya. Variabel yang disusun berlandaskan tingkatan tertentu. Misalkan dalam contoh perlombaan lari, terus mengenai pentingnya pendidikan seks, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada yang sangat setuju gitu. Terus yang ketiga ada variabel berskala interval. Variabel ini pengukurannya menggunakan jarak atau unit atau satuan tertentu seperti prestasi belajar yang diwakili dengan nilai seperti 5, 6, 7, atau 8, 9. Kalau variabel yang terakhir yaitu variabel rasio, itu variabel yang menunjukkan sifat perbandingan dan angka nol mutlak. Misalkan hasil pengukuran seseorang dengan berat badan 50 kg itu sebanding dengan hasil pengukuran seseorang berat badannya 100 kg, dimana 100 kg itu 2 kali lipatnya 50 kg. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis variabel berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Yang pertama yaitu variabel aktif. Variabel aktif adalah variabel yang dapat diubah atau dimodifikasi oleh peneliti untuk dilihat seberapa pengaruhnya variabel tersebut terhadap variabel lainnya atau untuk tujuan tertentu seperti metode pengajaran. Yang kedua yaitu variabel atribut. Variabel ini merujuk pada ciri atau sifat suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Biasanya variabel ini tidak dapat dimodifikasi atau diubah karena hal yang wajar. Seperti contohnya yaitu jenis kelamin.
variabel ini menggambarkan atribut individu dan tidak bisa dapat diubah, yaitu laki-laki, dan yang adalah hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian sangatlah penting untuk bagaimana kita memahami bahwa variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan atau saling mempengaruhi. Misalnya dalam penelitian tentang pengaruh waktu belajar terhadap hasil akademik atau prestasi siswa. Nah, di sini waktu belajar itu berfungsi sebagai variabel independen yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu sebagai variabel dependen. Dengan memahami hubungan inilah, peneliti itu bisa menarik kesimpulan yang lebih akurat dan juga dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi dalam pencapaian hasil yang diharapkan seorang. Terdapat 3 kategori hubungan antar variabel, yaitu yang pertama adalah hubungan simetris. Hubungan simetris. Hubungan simetris adalah jika salah satu variabelnya tidak dipengaruhi atau mempengaruhi variabel lainnya. Nah, dikatakan bahwa hubungan antara dua variabel inilah yang disebut dengan simetris. Hubungan simetris dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Nah, salah satu contohnya adalah kualitas guru ini dilihat dari tingkat pendidikan dan juga pengalaman pengajarnya. Nah, hubungan antara variabel pengalaman mengajar dan juga variabel tingkat pendidikan inilah yang tidak saling mempengaruhi sehingga disebut dengan hubungan simetris. Kelompok yang kedua yaitu variabel merupakan dari faktor yang sama, yaitu contohnya adalah misal tes seleksi masuk ke perguruan tinggi yang ketat kan menyebabkan calon mahasiswa ini gugur ya. Nah, dari kegagalan itulah akhirnya meningkatkan prestasi mahasiswa tersebut. Itulah yang disebut dengan hubungan simetris. Kelompok ketiga yaitu kedua variabel mempunyai kaitan fungsional. Contohnya yaitu ada guru dan ada juga siswa. Yang keempat yaitu hubungan yang bersifat kebetulan semata. Contohnya yaitu seorang bayi yang hari ini ditimbang, besoknya kemudian meninggal. Hubungan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan timbal balik. Dalam hubungan timbal balik, suatu variabel dapat berfungsi sebagai penyebab dan akibat dari variabel berikutnya. Ini berarti bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y pada suatu titik dan variabel Y juga mempengaruhi variabel X pada titik lainnya. Sebagai contoh, siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik cenderung mendapatkan prestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi juga dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Hubungan tak simetris. Adanya hubungan antara variabel-variabel tertentu menunjukkan hubungan tak simetris. Dampak, pengaruh atau kontribusi atau hubungan sebab akibat adalah beberapa contoh jenis hubungan tak simetris. Jadi, hubungan tak simetris merupakan inti dari penelitian ilmu sosial, termasuk penelitian pendidikan. Sebagian besar hubungan tersebut terjadi dalam bentuk positif atau fungsional. Hubungan positif berarti adanya hubungan yang searah. Sebagai contoh, semakin tinggi tingkat pendidikan guru, maka semakin tinggi pula kualitas pengajarannya. Adanya hubungan fungsi ditunjukkan oleh dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ada 6 tipe hubungan tidak simetris, yaitu 1. Hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus berasal dari lingkungan eksternal, sementara respon tergantung pada reaksi individu terhadap stimulus tersebut. Hubungan yang terbentuk biasanya berupa dampak atau dampak dari variabel bebas atau pengaruh terhadap variabel terikat atau respon. Contohnya, pengaruh teknik pengajaran terhadap hasil belajar. 2. Hubungan antara disposisi atau respon. Disposisi merupakan kecenderungan individu untuk bereaksi terhadap situasi berdasarkan faktor internal seperti kepercayaan, kebiasaan atau nilai-nilai pribadi. Contoh, seorang karyawan dengan tingkat kedisiplinan tinggi, disposisi cenderung menyelesaikan tugas tepat waktu, respon. Namun, menyelesaikan tugas tepat waktu tidak serta-merta menjadikan seorang lebih disiplin. 3. Hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku. Karakteristik individu bersifat tetap dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. 4. Hubungan antara prekondisi dan akibat. Untuk mencapai suatu akibat tertentu, kondisi awal tertentu harus terpenuhi.
Contohnya, agar warga negara dapat menyampaikan aspirasi dengan bebas dan jujur, dibutuhkan jaminan dari pemerintah untuk melindungi kebebasan ketika menyampaikan aspirasinya. 5. Hubungan yang permanen antara dua variabel. Jika yang satu berubah, maka variabel lain ikut berubah. Misalnya, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. 6. Hubungan antara tujuan dan cara. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu cara dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk belajar dengan nilai yang diperoleh. Hubungan tak simetris. Kesimpulan, variabel adalah objek pengamatan, fenomena, atau gejala yang diteliti. Variabel melekat pada unit yang diamati juga disebut objek pengamatan atau subjek. Identifikasi variabel harus didasarkan pada permasalahan dan landasan teoritis. Variabel memiliki beragam jenis, seperti variabel dependen dan independen, serta karakteristik yang berbeda. Identifikasi variabel yang tepat sangat diperlukan agar peneliti dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Selain itu, hubungan antar variabel juga berperan dalam menentukan hasil penelitian, baik dalam bentuk hubungan simetris, timbal balik, maupun tak simetris.